العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Kita sampai kepada ayat yang keberapa surat Ar-Ra'd? Surat yang kelima, ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ar-Ra'd ayat yang kelima. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. Dan jika ada sesuatu yang kamu hairankan, maka yang patut menghairankan adalah ucapan mereka, yaitu apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah orang yang ingkar kepada Tuhan mereka, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya seksa sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi pelbagai contoh seksaan sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai keampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras seksaannya. Dan orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni kepada Rasulullah Muhammad, suatu tanda mukjizat daripada Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada yang memberi petunjuk. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang kurang sempurna dalam kandungan itu, dan apa yang lebih, dan segala sesuatu telah ditetapkan ukuran atau nilaiannya di sisinya. Dialah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Dialah jua yang maha besar lagi maha tinggi. Empat ayat yang sebelumnya dalam surat Ar-Ra'd memperbahaskan tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, gahnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, hebatnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah ke seluruh ciptaan itu objek kepada akal fikiran manusia untuk berfikir
dan saya bahaskan dalam kelas yang lalu tentang ibadatul fikri, beribadah melalui tafakkur. Dan itu adalah merupakan ibadah yang mempunyai kesan yang dalam kepada hati seseorang, kepada keimanan seseorang, lebih daripada ibadah ritual yang kita lakukan. Karena manusia di dalam beribadah semata-mata ingin mengenali Tuhan yang kita sembah. Di dalam salatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam apa saja, ibadah yang kita lakukan semata-mata untuk kita dipelawa oleh Allah, untuk kita makin rapat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intipati daripada ibadah berbuat sesuatu untuk Allah. Sementara kita tidak akan menghayati ibadah yang kita lakukan karena Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang akan menghayati ibadah karena Allah kalau tak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu seseorang itu akan mendapat keberkesanan ibadah yang dilakukan bergantung kepada kenalnya orang itu kepada Allah sejauh mana. Kadang-kadang orang yang dia sempit kenalnya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, maka ibadah yang dilakukan hanya setakat dia melakukan gerakan tanpa ada penghayatan. Rukuk, i'tidal, sujud, tahiyat, assalamualaikum, selesai ibadah. Tapi orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kenal kepada Allah, karena meresapi akan indahnya bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kelezatan saat dia beribadah, nikmat saat dia beribadah, tenang, tentram, selesa ketika melakukan ibadah tersebut. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Dijadikan saya itu selesa, yakni boleh merasakan keselesaan, kenikmatan saat saya berada di dalam salat. Sehingga salah seorang daripada mereka, saya ingat saya pernah kisahkan di sini juga, dua orang sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga malam. Yang satu namanya Abbad bin Bishr, yang satu lagi namanya Usaid ibn Hudayr. Dalam satu peperangan, Nabi tugaskan dua orang ini untuk menjadi pengawal. Malam, salah seorang daripada mereka salat. Sahabat Nabi yang lain sedang rehat. Dua orang bertugas, satu tidur awal, yang satu jaga supaya boleh tukar shift. Ketika orang yang sedang jaga ini dia menjaga, maka dia menjaga keadaan sambil melakukan salat malam. Saat sedang melakukan salat, seorang musuh menyelinap masuk ingin memasuki kemahnya Rasulullah. Tetapi karena melihat adanya pengawal yang sedang mengawal di atas anak bukit, maka si musuh ini risau akan diketahui dan dikesan. Sebab orang yang salat itu sedang melihatlah musuh daripada hadapan situ. Maka musuh itu ingin membunuh pengawal tersebut daripada sahabat Nabi. Maka dihunuskan panah sekali, dua, dan tiga anak panah mengenai kepada badan Usaid ibn Hudayr atau Abbad ibn Bishr tanpa dia berganjak daripada salatnya. Tiga anak panah, tapi mengenai kepada tempat yang tidak mematikan, mungkin tangannya atau kakinya. Falhasil tidak kena kepada tempat yang mematikan, sehingga anak panah itu dicabut 3 kali. Barulah setelah kali yang ketiga terkena anak panah dipercepat sholatnya. Lalu kemudian dikejutkan sahabat yang lain yang tidur itu. Ketika sahabat yang lain yang tidur itu bangkit, orang yang nak menghunuskan panah yang keempat nampak ada satu orang lagi, maka dia pun cabut lari. Kata sahabat itu bertanya, ketika anak panah yang pertama kena kepada kamu, kenapa kamu tidak
kejutkan saya. Karena anak panah yang kedua, kalau tak tersasar, akan kena kepada tempat yang boleh mematikan, dan ini mengancam kepada nyawa. Katanya, saya sedang membaca Al-Quran ketika sholat. Dalam satu khabar katanya membaca surat Al-Kahfi. Karena terlalu menikmati apa yang dibaca ketika bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah dengan membaca Al-Quran saat berada dalam sholat, maka kesemua sakit itu tidak terasa. Yang sakitnya tubuh badan tidak dirasa dengan nikmatnya ketika sedang bermunajat dengan Allah. Ini bergantung kepada kalau kita bercakap dengan dinding, kita tak rasa nikmat. Tapi bercakap dengan orang yang kita sanjung, siapa saja yang kita sanjung, orang yang dia menyanjung, orang yang punya publicity, orang yang terkenal, dia ketika bercakap merasa teruja. Bercakap dengan pemain dunia, pemain bola sepak dunia, 1 menit punya cerita 10 hari, sebab terlalu teruja bercakap dengan orang yang, sebab apa? Orang yang dia diajak bercakap, dia ada arti kepada orang yang bercakap itu. Lalu kalau orang sedang bermunajat dengan Allah, bergantung sejauh mana orang itu kenal kepada Allah, di situ dia akan mendapatkan kenikmatan ketika bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa waktu itu pegang apa? Pegang tongkat. Allah tanya, "Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Jawabannya apa? Tongkat. Tapi Nabi Musa tidak jawab tongkat. Nabi Musa menjawab, "Tilka asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Kali ini tongkat saya gunakan untuk saya bersandar, dan saya gunakan juga untuk halau kambing-kambing saya, dan saya ada keperluan-keperluan yang lain dengan tongkat ini. Bukankah jawaban Nabi Musa lebih daripada apa yang ditanya? Lebih daripada apa yang ditanya. Pasal apa? Takkan Nabi Musa nak bagi tahu kepada Allah untuk apa itu tongkat, sementara yang cipta tongkat, yang kasih tongkat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak bagi tahu, seronok bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga dipanjangkan percakapan itu. Ini tongkat saya gunakan untuk saya berjalan bersandar, saya gunakan untuk halau kambing-kambing saya, dan keperluan-keperluan yang lain kepada tongkat ini. Pasal apa? Indah, gembira, senang ketika bermunajat bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia rasa kita tak seronok bercakap, bukan tak seronok, tak rasa. Jadi kalau berdoa nak laju, nak cepat, nak solat tu nak cepat, Assalamualaikum. Sebab apa? Kita tak rasa nikmat ketika bermunajat dengan Allah. Kita tidak rasa selesa, tentram ketika bermunajat dengan Allah. Kalau Allah bagi sikit, kita tak akan berganjak daripada kita punya salat, daripada kita punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah manisnya ibadah kepada Allah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat tadi yang kena panah mengatakan, saya sedang membaca surat Al-Kahfi dan saya enggan untuk memutuskan bacaan saya karena sedang selesa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan oleh kerana amanat Rasulullah kepada saya untuk saya menjadi pengawal malam ini, saya tak akan batalkan walaupun panah yang keempat menembus kepada jantung saya. Walaupun saya mati tak apa. Tapi karena saya ditugaskan oleh Nabi sebagai pengawal, saya percepat karena khawatir saya tidak tunaikan tugasan yang Nabi berikan kepada saya. Intinya daripada situ kita melihat bagaimana sahabat tadi ketika membaca Al-Quran, indahnya dan juga nikmatnya bermunajat dengan Allah mengalahkan sakitnya tubuh badan yang terkena dengan panah.
Sahabat Nabi yang lain ketika kakinya itu luka, dan luka itu sahabat atau tabi'in salah satu daripada mereka, lukanya itu membusuk sehingga kalau dibiarkan akan naik ke atas pahanya, pada kakinya luka itu. Kemudian dokter yang memeriksa memutuskan agar supaya kaki itu dipotong. Allah alam lukanya luka apa, diabetes ke, kita tak tahu karena masa itu belum ada istilah penyakit macam zaman sekarang. Walhasil lukanya itu boleh naik ke atas, mesti dipotong. Katanya mesti dipotong. Beliau mengatakan, potonglah kaki ini ketika saya sedang berada dalam keadaan salat, tidak mau dibius. Dan ini dilakukan bukan dengan teknologi canggih macam zaman kita sekarang. Dilakukan mengikut teknologi manual yang ada di zaman itu. Dan itu dilakukan saat dia berada dalam keadaan salat, tidak terasa potongan kepada kakinya, sehingga selesai daripada salam, operation sudah selesai. Kemudian kaki itu diangkat, dipegang oleh dia. Katanya, segala puji bagi Engkau wahai Allah, yang telah mengambil apa yang Engkau punya dan Engkau sisakan satu untuk saya. Dan saksikanlah ya Allah, kalau saya tidak pernah gunakan kaki ini kecuali kepada ketaatan kepada Engkau. Lalu dikuburkan kakinya. Dan dalam hal ini, seseorang itu ketika sedang sholat, nikmatnya ketika sholat, indahnya ketika sholat, sehingga kakinya ketika dioperate dia tidak terasa. Jauhnya kita daripada penghayatan ibadah yang kita lakukan hari-hari, daripada realiti ibadah itu sendiri, hakikat ibadah itu sendiri. Kita perlu bermuhasabah kalau kita punya ibadah ini sangat perlu untuk diperbaiki, disempurnakan. Beribadahlah kepada Allah dengan kita mengenali kepada siapa kita beribadah. Tapi jangan kita beribadah, yang penting aku dah salat, yang penting selesai. Bukan yang penting, ini masalahnya ibadah bukan tak boleh dinilai dengan yang penting. Carilah kesan ibadah itu sendiri. Faham tu? Melihat kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat dapat mencegah orang daripada perbuatan keji dan mungkar. Yani impact daripada salat itu nampak kepada praktikal kehidupan kita keseharian. Faidan, ibadah yang paling berkesan kepada seseorang itu adalah ibadatul fikri. Ibadah dengan menggunakan akal fikiran, tafakkur. Dalam salat kita perlu ibadah fikir. Dalam kita membaca Al-Quran kita perlu ibadah fikir. Saat kita tidak membaca Al-Quran, saat kita tidak salat, kita ingin bertafakkur tentang ciptaan Allah, itu pun bahagian daripada ibadatul al-fikri. Ibadah fikir ini maksudnya kita bertafakkur akan ayat-ayat Allah, baik ayat itu kauniyah, saya bahaskan dalam kelas yang lalu, ayat Allah ada dua ya. Nasib baik tak ada exam di sini nih. Kalau ada exam, ayat Allah ada dua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini ayat-ayat yang dalam bentuk makhluk nampak, alam, bumi, hujan, langit, dan seterusnya. Itu ayat kauniyah, ayat-ayat yang bersifat alam yang kita nampak. Dan ada ayat-ayat Allah yang bersifat Al-Quranul Karim. Yani ini namanya ayat yang bertulis. Ada ayat yang kita nampak, yaitu ciptaan Allah. Dalam awal surat Ar-Ra'd Allah menceritakan tentang ayat-ayat kauniyah. Ayat itu artinya tanda. Ayat itu artinya tanda. Allah meletakkan tanda-tanda kebesaran Allah pada ciptaannya. Allah juga meletakkan kebesaran Allah pada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik itu ayat Quran, baik itu ayat alam, ini adalah tanda untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kenapa kita digalakkan bila mana melihat keajaiban atau melihat hebatnya sesuatu, indahnya sesuatu, kita digalakkan untuk mengucapkan Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar.
Kenapa kita ungkapkan hal yang sedemikian? Supaya apa yang kita nampak itu indah, hebat, besar, agung, tidak lupa kepada yang menjadikan itu sesuatu gah atau hebat. Jadi setiap perkara yang kita nampak itu hebat, subhanallah, ingat kepada yang menjadikan sesuatu itu hebat, yaitu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 4 ayat yang sebelumnya memperbahaskan tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bertafakkur dan juga kita bersyukur. Bertafakkur untuk kenal kepada Allah, bersyukur karena hak daripada nikmat yang diberikan oleh Allah adalah disyukuri. Nikmat Allah menceritakan tentang langit, Allah menceritakan tentang matahari, Allah menceritakan tentang bulan, Allah menceritakan juga tentang bumi, dan Allah menceritakan tentang sungai, Allah menceritakan tentang perubahan siang dan juga malam, Allah menceritakan juga tentang tanaman-tanaman dan berbagai macam buah-buahan. Itu kesemuanya tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu pada ayat yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'jab, kalau kamu wahai Rasulullah Muhammad merasa hairan akan sikap kaum musyrikin yang mendustakan kamu dan mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ajabun qawluhum, yang lebih menakjubkan adalah perkataan mereka yang mengatakan, a'idza kunna turaban, adakah kami bila mana sudah menjadi tanah, a'inna lafi khalqin jadid, kami akan dibangkitkan balik menjadi manusia setelah berubah menjadi tulang dan menyatu dengan tanah. Adakah itu akan terjadi? Apa maknanya ayat ini? Ayat yang awal-awalnya Allah menceritakan tentang kehebatan Allah melalui ciptaannya, ciptaan langit yang begitu besar dengan 7 lapis langit, ciptaan matahari dengan pergerakannya terbit dan juga terbenam. Bermula daripada dicipta sampai sekarang matahari cahayanya macam tu, tidak ada matahari cahayanya hilang. Kalau malam tiba bukan bermakna cahaya matahari tak ada, tapi karena putaran bumi itu sendiri yang menjadikan tidak dikesan cahaya matahari. Di tempat kita malam, di sebelah bawah bumi sana itu menjadi siang, karena yang di bawah dapat matahari, yang di sini tidak dapat. Ini kita semua sedia maklum, dalam ilmu sekolah rendah pun kita diajarkan hal yang sedemikian. Matahari bermula daripada dicipta sampai sekarang tidak pernah hilang cahayanya. Kalaupun berlaku gerhana, bukan cahaya matahari yang hilang, akan tetapi terhalang cahaya matahari dengan planet sehingga cahayanya tidak nampak. Berapa ribu tahun agaknya matahari itu bercahaya sampai sekarang? Allahu a'lam. Sampai sekarang teknologi yang dibuat oleh manusia untuk membuat lampu yang namanya Philips wala apa namanya, tak ada yang berusia sampai ratusan tahun atau bertahun-tahun lamanya untuk dapat terang tanpa mati, kecuali ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu matahari. Bumi yang dengan pergerakannya, dengan tumbuh-tumbuhannya menggantung seperti itu sahaja, dengan sistem orbit yang Allah letakkan di dalamnya penuh juga dengan keajaiban. Bulan pun juga demikian. Falhasil, kalau ingin berfikir kita tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, akan semakin besar dan akan semakin kita hayati kebesaran Allah di dalam kita punya hati melalui ibadah al-fikr. Jelasnya akan kebesaran Allah dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala dipersoal oleh kaum musyrikin dengan mengatakan, hai Rasulullah Muhammad, adakah kalau kita mati dan menyatu dengan tanah, karena mereka tahu orang kalau meninggal dunia akan dikuburkan dan akan menyatu dengan tanah, tulang-tulangnya dan kulitnya habislah, bagaimana akan wujud balik, bagaimana akan dibangkitkan balik? Ini ta'ajub mereka, kaum musyrikin, orang-orang kafir, tentang kemampuan Allah. Boleh ke Allah berbuat macam tu?
Sementara di hadapan mereka kaum musyrikin itu, mereka tahu bagaimana tumbuh-tumbuhan hari ini kering, esok boleh tumbuh. Bagaimana buah-buahan yang hari ini tidak ada, setelah tiba musimnya boleh ada. Bagaimana langit yang ciptaannya itu begitu dahsyat dan hebat tidak jatuh. Bagaimana bumi ini dengan sistem yang diletakkan oleh Allah dengan teratur dan tidak ada kegoncangan kepada bumi. Bukankah itu lebih hebat daripada hanya sekedar untuk menghidupkan kembali manusia? Akan tetapi oleh karena dasar inad, degil, dasar hati tertutup daripada kenal kepada Allah karena tidak bertafakkur, maka mereka mengatakan, adakah kalau kita mati dan menjadi tanah akan dibangkitkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata-kata mereka ini lebih menakjubkan berbandingkan, yakni lebih menghairankan. Mana boleh orang berfikir seperti itu berbandingkan mereka hanya mendustakan kepada engkau. Jadi ada dua perkataan di sini. Perkataan yang pertama, mereka kaum musyrikin mendustakan Nabi. Perkataan yang kedua, kaum musyrikin mengatakan, mana boleh kita dibangkitkan setelah kita mati dan menyatu dengan tanah. Allah dalam ayat ini berbicara tentang perkataan. Walaupun apa yang dikata adalah hakikat apa yang diyakini di dalam hati. Ya kan? Orang bercakap, ini lidah ini, dia bukan pandai untuk berfikir supaya dia boleh bercakap. Dia hanya alat untuk bercakap. Tak ubahnya macam pen. Pen itu tak boleh berfikir untuk tahu apa yang dia nak catat. Tapi pen itu hanya alat untuk menulis. Lidah ini pun juga alat saja yang bagi instruksi untuk mencatat, yang bagi instruksi untuk bercakap. Dia punya bos. Bosnya ini dalam sini, keyakinan di dalam hati. Kata syair mengatakan, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Hakikat perkataan itu apa yang ada di dalam hati. Lisan ini hanya wasilah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyentuh tentang perkataan yang diungkapkan oleh lisan, yang Allah meletakkan neraca timbangan untuk menimbang perkataan orang yang terkeluar daripada lisannya, walaupun hakikatnya dalam hati. Yang terkeluar daripada lisan itu ada timbangannya. Tidak semua perkataan sama. Tidak semua perkataan timbangannya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bukankah Allah berfirman dalam ayat tadi dalam surat Qaf, tidak melafazkan seseorang itu satu lafaz, melainkan pada lafaz itu ada raqib dan atid yang mencatat, malaikat yang mencatat lafaz. Apa saja? Ya apa saja. Saya sendiri tak boleh nak kira apa lafaz yang saya cakap daripada awal sampai sekarang. Tapi bagi pencatat, dia catat. Setelah ini kita semua akan bersurai pergi tempat masing-masing dan akan bercakap juga. Kita pun tak tahu apa yang kita cakapkan, tapi bagi raqib dan atid yang mencatat, dia tahu dan akan tertulis every word, akan dicatat juga. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak dilepaskan satu lafaz, melainkan ada malaikat pencatat yang mencatat. Oleh sebab itu di akhirat nanti, orang ketika menerima kitab akan mengatakan kepada Allah, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
alangkah detailnya kitab ini, yakni kitab yang akan diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, waliyadzubillah, sehingga tidak ada perkara yang kecil atau yang besar melainkan dicatat di situ. Perkara yang kecil senyuman, perkara yang besar ketawa, tak ada lafaz pun, senyuman itu pun dicatat. Senyuman, ada senyuman sedekah, ada senyuman sinis, ada senyuman menghina, ada senyuman tanpa sebab. Dan dalam hal ini semua apa yang kecil dan yang besar semuanya akan dicatat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan ini ada nilai timbangannya, dan tidak semua timbangan pada perkataan itu sama, bergantung apa yang tersimpan di sebalik perkataan itu yang menunjukkan berat atau ringannya perkataan dalam dosa dan ganjarannya. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang Al-Quran, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami Allah akan berikan kepada engkau, wahai Rasulullah, perkataan yang berat. Perkataan yang berat yang dimaksudkan adalah Al-Quran Al-Karim. Dan dalam hal ini, perkataan ini, mulut ini yang sedap untuk bercakap, setiap perkataan yang keluar ada nilai timbangannya, beratnya dan juga ringannya, bahayanya dan juga ganjarannya, bergantung kata-kata apa yang dikeluarkan oleh orang tersebut. Dalam ayat ini Allah berfirman tentang perkataan yang pelik. Macam mana orang boleh berkata demikian? Apakah perkataan yang pelik itu? Dan peliknya perkataan ini lebih pelik daripada orang mendustakan Nabi. Kaum musyrikin mendustakan Nabi dengan perkataan mereka tak percaya kepada Nabi. Tapi lebih pelik perkataan mereka dengan mengatakan, bagaimana kalau kita mati dah jadi tanah, boleh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendustakan Nabi, di sini dia berhadapan dengan seseorang yang dianggap sebagai manusia biasa, tapi mendustakan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat memelikkan. Mana boleh Allah bangkitkan? Yani seakan-akan dia sudah membatasi kekuatan Allah untuk boleh membangkitkan, sehingga dinafikan kekuatan itu kepada Allah untuk mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal dunia. Tidak mengetahui daripada apa yang pernah berlaku di dalam Al-Quranul Karim yang dikisahkan oleh Allah, bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Saya ingat dalam kelas yang lalu saya ceritakan tentang bagaimana Uzair dimatikan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 50 tahun mati. Keledai Uzair yang sudah menjadi tulang dibangkitkan oleh Allah dengan tumbuh daging dan kulit kepada keledai Uzair dan dinampak disaksikan oleh Uzair. Nabi Ibrahim yang menyembelih kepada burung, lalu dicampurkan burung itu menjadi satu, lalu kemudian dipanggil, semuanya bahagian daripada tubuh burung itu bercantum satu dengan yang lain sehingga kembali hidup. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kaf dan nun saja kepada Allah, maka akan jadi apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, meletakkan keyakinan yang mantap dan tanpa ada sedikit keraguan-raguan tentang kuasa Allah yang mutlak, walaupun perkara itu mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri Nabi Zakaria tidak boleh melahirkan, ikut hukum logik, tapi Allah jadikan dia boleh melahirkan. Istri kepada Nabi Ibrahim, Siti Sarah, sekian lama tidak ada zuriat sampai umur pun sudah tua. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan untuk boleh hamil dan melahirkan. Wahakala, tiada perkara yang mustahil bagi Allah, walaupun mustahil bagi logik akal pikiran kita. Ayat ini menyentuh tentang masalah perkataan. Oleh sebab itu hati-hati bila mana berkata. Terkadang kata-kata yang kita keluarkan ini kita tak sedar. Mungkin baik, mungkin tak baik. Kalau baik, maka dia dapat ganjaran yang besar. Kata baginda Rasulullah SAW,
Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin. Seseorang itu terkadang berkata dengan satu perkataan la yulqi laha balan. Terkadang dia pun tak sengaja, tak ada maksud tertentu dalam perkataannya itu, saja terkeluar kata-kata itu. Kalau kata-kata itu menepati ridha Allah, maka orang yang berkata itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar. Walaupun hanya satu kalimat, satu kata. Bukankah dalam hadis Nabi bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik itu pun boleh menjadi sedekah, tapi dengan syarat kalimatnya yang baik. Sebaliknya kata Nabi, orang berkata dengan kata-kata yang dia tak perhatikan apa kata yang dikeluarkan, tak peduli, kalimat itu menepati murkanya Allah, maka dia akan dicampakkan ke neraka dengan kalimat tadi. Seperti mana kalimat yang pertama kalau menepati ridha, dia akan dimasukkan surga dengan kalimat, dan sebaliknya kalau kalimat yang terkeluar daripada lisan menepati murka Allah, maka ia akan dimasukkan ke neraka, wal'iyadzubillah. Oleh sebab itu, jaga ini lisan. Man kan yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik atau keep silent. Diam itu bahagian daripada ibadah juga. Daripada berkata dengan kata-kata yang tak baik, maka diam itu selamat. Seorang wanita di zaman Nabi, seorang wanita dalam Al-Quran bernadar untuk tidak mau bercakap. Namanya Siti Maryam. Dia mengatakan, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Saya bernadar kepada Allah untuk tidak bercakap, maka saya tak akan bercakap dengan sesiapapun juga. Apa pasal? Disebabkan oleh kerana apa yang akan dicakapkan terkadang orang tak boleh terima, maka lebih baik dia diam. Faham tak? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menunjukkan kepada Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah, wahai Allah, tunjukkan kepada saya tanda kalau istri saya hamil. Nabi Zakaria minta zuriat setelah umurnya sudah lanjut. Kemudian Allah beritahu akan dikabulkan, yakni untuk mendapatkan zuriat. Nabi Zakaria gembira, teruja, dan mengatakan kepada Allah, ya wahai Allah, tunjukkan kepada aku kalau istri aku sudah mula hamil, bagi tanda. Yakni sifat terlalu gembira, happy, tergesa-gesa nak tahu bila itu akan tanda kalau istrinya hamil. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda kalau istrimu hamil adalah kamu tak boleh bercakap, kecuali tasbih sahaja. Zikir boleh, bercakap dengan orang tak boleh. Subhanallah. Sehingga ketika ketika istri Nabi Zakaria hamil, otomatik Nabi Zakaria tak boleh bercakap selama 3 hari. Tapi tasbih boleh, bercakap tak boleh. Maha suci zat yang menciptakan ini lisan, untuk tasbih boleh, untuk bercakap tak boleh. Sebab ini lisan patuh kepada Tuhannya. Tapi bagi secara general, ini lisan diserahkan oleh Allah kendalinya kepada badan, kepada otak kita ini sendiri. Kita kena bijak menggunakan kita punya lisan. Ada asuransi dari Nabi SAW bagi siapa yang mahu untuk letak insurans di banknya Rasulullah SAW. Apa asuransi itu? Kata Nabi, man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahu al-jannah. Siapa orang yang jaga di antara dua bibirnya, yakni lisan, dan menjaga di antara dua pahanya, yakni kemaluan, aku jamin dia masuk syurga. Insurans dari Nabi SAW. Sebab dua perkara ini yang banyak menjadi sebab
seseorang tergelincir ke neraka mulut dan juga kemaluan. Di zaman kita sekarang percakapan adalah lebih canggih. Percakapan sekarang lebih canggih. Kalau percakapan melalui mulut, yang perlu dengar telinga. Tapi sekarang percakapan menggunakan tangan. Dengan tekan kepada button apa saja pada WhatsApp, atau kepada kita punya iPad, atau kepada kita punya internet, masuk dalam Facebook. Cakap, komen, apa saja. Demi Allah, dia setiap kata yang kita type pada kita punya Facebook atau kita punya Twitter sama dengan kata yang keluar daripada mulut yang tadi Allah beritahu tidak ada setiap lafaz melainkan akan dicatat oleh malaikat pencatat. Every word yang kita tulis, yang kita send, yang kita buat apa saja kepada menggunakan tangan ini sendiri, ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, pasti masing-masing akan berhadapan dan akan disoal, kenapa bercakap macam tu? Kenapa keluar komen yang kalau dia tak komen pun tak akan disoal oleh malaikat dan mungkar nakir. Kenapa kamu tak komen kepada isu ini? Yang akan ditanya man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Nanti dihisab, bila mana sampai kepada timbangan, baru di situ amal yang akan yang diamalkan ketika di dunia, catatannya ada di kitab yang akan diterima, termasuk kata-kata yang dikatakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut mereka. Ini hari ini bila? Di hari kiamat nanti ditutup mulut, tak boleh bercakap. Siapa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Tangan akan bercakap. Bermula daripada kita punya jari ini, 5 jari kanan, 5 jari kiri, 10 akan bercakap. Sampai kepada anggota badan yang lain. Wa tashhadu arjuluhum. Disaksikan oleh kaki-kaki mereka. Yang menjadi saksi adalah kita punya anggota badan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim juga tentang bagaimana badan ini, organ ini adalah satu amanah dan akan disoal oleh Allah, dan organ sendiri akan menjawab nanti. Masa kepada lidah mulut untuk bercakap ditutup sesaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana Allah menutup mulut Nabi Zakaria untuk tidak boleh bercakap kecuali tasbih, dan itu berlaku di dunia, nanti di akhirat pun juga Allah akan jadikan mulut ini, lidah ini kelu, dia tak boleh bercakap. Nak bercakap tak boleh. Tapi yang bercakap kita punya organ yang lain. Mata bercakap, telinga bercakap, tangan bercakap, kaki bercakap, selesai semua bercakap, baru lidah dibuka untuk bercakap. Apa yang dikatakan oleh lidah dan kepada siapa lidah bercakap? Ini lidah akan bercakap kepada anggota badan sendiri, kepada tangan. Hai tangan, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu cerita semua benda yang kita buat di dunia? Macam mana tak cerita orang sehari? Kita guna tangan juga, ini tangan amanah bukan kita punya, amanah dari Allah. Kita salah guna kuasa ketika di dunia menggunakan tangan bukan pada tempatnya. Ini tangan akan report kepada yang Maharaja Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tangan ini yang memberikan adalah Allah. Tangan akan ditanya, kaki waqalu li juludihim. Mereka orang-orang itu akan berkata kepada kulit badan mereka sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bawa saksi buruk kepada kami? Ini pun anggota badan akan berkata, kepada siapa berkata? Ya kepada mulut yang bercakap. So mereka bergaduh, kita bergaduh dengan diri sendiri nanti. Kita akan bergaduh dengan diri sendiri. Kata mulut ini mengatakan lima syahidtum alaina. Ini anggota badan pun akan bercakap, antaqana Allah allazi antaqa kulla syai'. Yang membolehkan saya bercakap adalah Allah yang boleh menjadikan segala sesuatu untuk bercakap. Sebelum ini bercakap nanti
masih under control kita sekarang di dunia ini, selagi masih hayat di kandung badan kontrol. Sebelum nanti lost control, nanti dia akan bercakap sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita punya rakyat, ini kita punya negara, ini negara kita, ini manusia, daulatun. Manusia sendiri sudah merupakan satu negara. Ada Perdana Menterinya, ada penasehatnya, ada rakyatnya. Kita punya rakyat, inilah anggota tubuh badan ini. Jangan sibuk tadbir yang lain dulu. Kita tadbir, kita punya negara ini, kita punya badan sendiri. Paham dong? Kita punya presiden ini, kita punya hati, kita punya otak ini bagi penasehat. Kita punya rakyat, mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, maluan, maaf cakap. Ini kita punya rakyat yang perlu untuk kita tadbir baik-baik, maka negara akan menjadi aman. Betul? Demikian kata Imam Ghazali, mengatakan manusia ini adalah sebuah negara. Bukan saya bercakap, Imam Ghazali mengatakan manusia ini sebuah negara. Perdana Menterinya atau presidennya ada, penasehatnya ada, dan yang lain adalah rakyat. Anggota badan rakyat semua. Kita punya presiden, kita punya hati, kita punya otak, adalah kita penasehat. La ilaha illallah. Ulaika alladzina kafaru bi rabbihim. Abu Jahal pernah datang kepada Rasulullah membawa tulang bangkai yang sudah rapuh. Lalu bertanya kepada Nabi SAW sambil menunjukkan tulang bangkai tadi, "Ya Muhammad, adakah Tuhanmu mampu untuk membangkitkan tulang